Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Nah, termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini.
karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri.
Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini.
Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu.
Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhramna Adu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham,
bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan nasib Aibda WH di ujung tandu sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa,
termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk.
Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani.
Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baitu, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas.
Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan.
Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani.
di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa penuntut umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan.
Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada
ada di sini rekayasa termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.
Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini,
karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri.
Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini.
Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Pertama,
Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhramna Adu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham,
Bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baitu, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa,
termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk.
Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani.
Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu kan dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas.
Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan.
Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani.
di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan.
Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau
ada di sini rekayasa termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.
Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini,
karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre.
Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini.
Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu.
Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhramna Adu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham,
Bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa,
termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk.
Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani.
Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas.
Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan.
Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo,
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa penuntut umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andulo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andulo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani.
Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik.
Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa penuntut umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani,
Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani.
bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu kan dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara.
Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap.
Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini,
Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH.
Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut.
Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar.
Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya.
Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan.
Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab.
kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi
hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu kan dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.
Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani.
Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana.
Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa penuntut umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia mendampingi
memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim.
Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan.
menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya
terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.
Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini.
karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri.
Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini.
Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu.
Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham,
Bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa,
termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk.
Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani.
Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas.
Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan.
Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani.
di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa penuntut umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan.
Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya
terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.
Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani.
Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram.
Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk
keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi,
memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Pertama,
Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Untuk dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram,
bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan nasib Aibda WH di ujung tandu sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa,
termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk.
Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani.
Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas.
Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan.
Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani.
di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan.
Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya, itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada
ada di sini rekayasa termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun,
Hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani.
Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Cukup dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram.
Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik, Kapolsek, bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah
di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru Honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru Honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024.
Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andre Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu.
Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baito inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini, apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham,
Bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik guru Supriyani, guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana, telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti, khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baitu, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andre Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami guru Supriyani. Andre juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa,
termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Ia 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk.
Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Murham, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani, bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani.
Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosana telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hashim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hashim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani, di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas.
Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baitu Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan. Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan, jaksa penuntut umum, pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat Guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan.
Ini kado istimewa bagi Guru Supriyani. Harapan kami ke depannya semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andre Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andre menyerahkan semuanya kepada Guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati Guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak Guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Guru honorer Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Usai vonis bebas ini, Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, bakal melawan balik Aibda WH. Seperti diketahui, Aibda WH merupakan sosok yang menyeret Supriyani ke pengadilan atas tuduhan guru aniaya murid SDN 4 Baitu inisial D, tak lain anak dari Aibda WH. Termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andre. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andre Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawanan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stepi Rosano telah membacakan vonis bebas Supriyani bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Itu pun dengan kerugian material dan Kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriyani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana. Kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktu. Nasib Aibda Wibowo usai Guru Supriyani divonis bebas terbukti tak bersalah, gigit jari dilapor balik. Beginilah nasib Aibda Wibowo Hasyim usai Guru honorer Supriyani divonis bebas tepat di Hari Guru Nasional, Senin tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Guru honorer Supriyani divonis bebas dan terbukti tak bersalah setelah dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Setelah Supriyani bebas, kini nasib Aibda Wibowo Hasyim menjadi sorotan. Aibda Wibowo kini gigit jari terancam dilaporkan balik oleh pihak Supriyani.
di mana sebelumnya Supriyani divonis bebas di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana. Supriyani terbukti tidak menganiaya siswa kelas 1 SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan yang berinisial D tersebut. Jaksa penuntut umum JPU sebelumnya juga menuntut Supriyani dibebaskan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bersyukur kliennya divonis bebas. Majelis hakim tadi mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan, kata Andri dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Ia juga mengatakan kalau vonis bebas ini adalah kado untuk Guru Supriyani. Mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini, dengan vonis bebas tadi, juga menjadi hadiah atau kado. Sementara itu, nasib penyidik yang menangani kasus ini berada di ujung tanduk. Kuasa hukum Guru Supriyani sudah siap melaporkan balik setelah putusan ini selesai. Yang jelas harus ada etik yang harus diselesaikan, karena kan sudah berproses. Kemudian bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani dan kerugian Ibu Supriyani juga harus ada yang bertanggung jawab, kata Andri Darmawan. Soal adanya upaya menuntut balik, ia mengaku hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Guru Supriyani. Andri juga akan memonitor soal sidang etik penyidik di kasus Guru Supriyani. Kita akan tanyakan perkembangan etik, termasuk apakah ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini masih kita kumpulkan, tapi nanti setelah keputusan, jaksa kan masih ada waktu akan memberikan perlawanan atau tidak, tandasnya. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Menanti serangan balik Guru Supriyani, Guru SDN 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Andolo Konawe Selatan Sultra pada Senin. Majelis Hakim memutuskan Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Hakim Ketua PN Andolo saat membacakan putusan.
Majelis Hakim membebaskan Supriyani dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum pengadilan juga memulihkan hak-hak dan martabat guru Supriyani. Sementara Supriyani tampak menangis terharu usai sidang di PN Andolo. Supriyani pun dikelilingi oleh rekannya sesama guru usai membacakan putusan. Juga tampak dia memeluk kuasa hukumnya, Andri Darmawan, yang selama ini sangat setia, mendampingi, memberikan perlindungan dan membantunya selama proses persidangan. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, guru PGRI, LSM, dan media serta semua pihak yang telah memberikan bantuan. Ini kado istimewa bagi guru Supriyani. Harapan kami ke depannya, semoga hubungan guru dan murid di sekolah SDN Baitu semakin membaik, ujar Andri Darmawan. Terkait dengan apakah akan menuntut balik, Andri menyerahkan semuanya kepada guru Supriyani. Sementara itu, tak ada dendam di hati guru Supriyani. Bahkan jauh sebelum kejadian ini dia sudah memaafkan semua pihak dan juga Aibda WH. Semoga hubungan kami tetap baik dengan Pak Bowo. Saya berjuang karena ingin membuktikan saya tidak bersalah. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, kata Supriyani. Ketua PGRI Sultra Halim Momo turut mengapresiasi Hakim dan PN Konawe Selatan telah memulihkan dan mengembalikan hak guru Supriyani. Ini pembelajaran ke depan agar guru benar-benar dilindungi hak-haknya secara hukum, ujar Halim Momo. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo